Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring pemrograman web. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus ya, perancangan aplikasi sistem informasi perpustakaan sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, DBMS MySQL, dan juga untuk tampilannya kita akan menggunakan Bootstrap CSS. Ya, seperti itu. Untuk tampilan aplikasinya sangat sederhana sekali seperti yang teman-teman lihat di sini. Ada navbar ya, kemudian ada kontennya dan juga ada footernya. Nah, untuk studi kasus ini mungkin akan terdiri dari beberapa video mengingat fitur-fiturnya cukup banyak ya. Jadi akan saya bagi berdasarkan fitur-fitur ya, berdasarkan fitur-fiturnya. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kita akan merancang database dari aplikasi perpustakaan sederhana ini ya. Teman-teman bisa terlebih dahulu menginstal web server seperti SAMPP, LAM, WAM atau yang lainnya. Akan tetapi di sini saya menggunakan SAMPP ya. Untuk yang selanjutnya silahkan aktifkan dua modul Apache dan MySQL sampai berwarna hijau seperti ini ya. Dan tools-tools yang lainnya yang perlu teman-teman siapkan ya sama seperti kemarin-kemarin ya, yaitu yang paling pertama adalah web server sudah ya, kemudian browser untuk menjalankan, dan juga yang terakhir adalah text editor. Teman-teman bisa menggunakan text editor apa saja yang biasa teman-teman gunakan, akan tetapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya, seperti materi-materi sebelumnya. Kemudian tools yang selanjutnya atau software yang selanjutnya, saya menggunakan MySQL Front di sini untuk perancangan database ya. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan fitur dari SAMPP yaitu PHPMyAdmin ya, sama saja sebenarnya, tetapi ya saya terbiasa dengan menggunakan MySQL Front ya. Oke. Yang akan kita buat yaitu ada beberapa tabel, yaitu tabel buku, tabel kategori, penerbit, penulis, siswa, admin, peminjaman, detail peminjaman, kemudian pengembalian, dan juga ada pengadaan buku. Oke, kita langsung buat saja ya. Yang pertama kita buat adalah nama databasenya. Misalnya di sini library. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita akan buat untuk tabelnya. Oke, yang pertama kita akan buat tabel kategori terlebih dahulu ya, kategori seperti ini. Untuk field-fieldnya yang pertama yaitu kode kategori atau ID ya, ID kategori, pakai integer aja, auto increment, kemudian nama kategorinya kita buat berapa ya, 20 saja ya. Oke, sudah berhasil dibuat untuk tabel kategorinya. Kemudian kita akan membuat tabel penerbit ya, tabel penerbit. Klik kanan lagi, new table ya, penerbit. Oke, ID penerbitnya kita buat sama ya, yaitu auto increment. Kemudian yang selanjutnya nama penerbit kita buat 50 saja, varchar. Dan yang terakhir kota ya, kota kita buat 30 sajalah ya. Oke, selesai untuk penerbitnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel penulis ya.
Nah, kita buat sama ya, auto increment. Dan yang selanjutnya nama penulis. Nama penulisnya kita buat 100 misalnya, kalau ada nama penulis yang panjang ya. Untuk tabel penulis cukup 2 saja ya. Sebenarnya ada beberapa atribut-atribut yang bisa ditambahkan, karena ini adalah aplikasi sederhana, maka cukup seperti ini saja, ID penulis dan nama penulis. Oke, seperti itu. Kemudian tabel yang selanjutnya yaitu tabel buku ya, buku. Nah, ini untuk kita pakai kode buku ya, atau ID buku. ID buku, di sini kita buat varchar. Ya, varchar mungkin kita buat berapa ya? 5 mungkin ya, atau 6, 5 sajalah ya. Nanti di aplikasinya kita akan membuat kode otomatis. Jadi ID buku ini akan kita buat seperti contohnya gini ya, B-001 ya. Jadi ini kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nanti ID buku ini pada saat kita menambahkan data buku baru akan dibuat secara otomatis seperti itu ya. Oke, kemudian saya masukkan lagi ISBN. ISBN itu biasanya berapa ya? 30 mungkin, atau terlalu panjang. Oke, kolom yang selanjutnya judul. Nah, kalau judul ini ya biasanya kan panjang banget ya. Saya buat 255. Oke, kita masukkan ID penulis ya, untuk menghubungkan tabel buku ini dengan tabel penulis. Tabel penulis tadi integer ya, integer 11. Oke, yang selanjutnya yaitu ID penerbit. ID penerbit juga sama ya, integer 11. Dan yang selanjutnya ID kategori ya, kategori yang sudah kita buat sebelum ini, integer juga 11. Oke, yang selanjutnya tahun terbit ya, maksudnya tahun terbit. Saya buat varchar saja 4. Yang selanjutnya yaitu sinopsis atau deskripsi ya, sinopsis dari buku 255, atau kita buat teks saja ya, yang lebih panjang, teks. Nah, seperti ini. Jumlah pastinya adalah integer. Dan yang terakhir kita mungkin tambahkan foto ya, untuk foto sampul. Foto sampul saya buat 100. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada beberapa foreign key, yaitu ID penulis, ID penerbit, dan ID kategori. Oke. 4 tabel sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tabel apa ya? Oke, kita akan membuat tabel siswa ya, yang belum ya. New table siswa. Siswa ini sebagai peminjam atau anggota perpustakaan. Di sini kita buat untuk primary key-nya NISN ya. NISN varchar. NISN itu biasanya berapa ya panjangnya? Kita buat 20. Kemudian nama siswa 100 ya. Nama-nama sekarang itu kan panjang-panjang. Nama siswa sudah. Kemudian jenis kelamin
saya buat Jekyll saja, Jekyll varchar 1 gitu ya, nanti untuk menyimpan L dan P saja, atau kita ubah menjadi char. Nah, seperti ini tuh untuk Jekyll. Kemudian yang selanjutnya kita akan menambahkan tempat lahir dan tanggal lahir. Tempat lahir ini 30, kemudian tanggal lahir, date ya. Nah, seperti ini. Alamat, nomor HP, dan juga foto. Alamat saya biarkan 255. Nomor HP itu saya buat 13 gitu aja ya. Dan foto siswa. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tabel admin ya, atau pengguna aplikasi. Admin, fieldnya ada ID admin tentunya ya, kemudian ada username dan juga password ya. Nah, untuk login kita menggunakan username dan password ya. Yang pertama ID admin, kita buat auto increment, nama lengkap 100 dan username-nya berapa ya, 100 juga ya, 100, dan password kita biarkan 255 karena password ini akan kita inskripsi. Oke, sudah berapa tabel itu? Admin, buku, kategori, penerbit, penulis, dan siswa. Oke, untuk tabel yang selanjutnya kita akan membuat tabel yang digunakan untuk menyimpan data peminjaman. Oke, kita buat lagi new table peminjaman. Oke, untuk ID peminjaman kita buat varchar. Nah, di sini juga kita akan buat kode otomatis untuk kode peminjamannya atau kode pinjamnya. Ya, misalnya kita buat 6 ya, 6 karakter seperti tadi untuk kode buku ya, atau ID buku. Oke, yang selanjutnya kita akan menyimpan data peminjam atau siswa, NISN. NISN itu tadi varchar 20 ya, 20 untuk menghubungkan antara tabel peminjaman ini dengan tabel siswa. Oke, kita lanjutkan lagi untuk menambahkan tanggal pinjam, date ya, date. Kemudian kita tambahkan lagi tanggal jatuh tempo atau tanggal harus kembali. Tanggal harus kembali, aneh banget ya namanya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman tahu maksudnya. Jadi pada saat kita meminjam itu kan biasanya ada batas pinjam ya, entah itu 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Lebih dari tanggal harus kembali ini, maka peminjam dikenai denda, kan seperti itu ya. Per hari berapa, misalnya per hari 100 atau 200, atau per minggu 1000 dan seterusnya. Oke, tanggal harus kembali kita buat date. Oke, kemudian kita tambahkan biar tahu siapa yang melakukan transaksi peminjaman ini, maka kita butuh ID admin ya. ID admin itu integer ya, integer
11. Dan yang terakhir adalah status pinjam. Status pinjam itu nanti ada dipinjam, ya, ada 3 ya, dikembalikan atau terlambat, ya, seperti itu. Status pinjam. Nah, seperti ini varchar. Kira-kira berapa ya? 20 itu aja ya. Atau kita pakai enum. Nah, enum seperti ini formatnya. Jadi pinjam dan kembali gitu aja ya. Pinjam kembali. Nah, jadi enumnya ada 2 pilihan, yaitu pinjam atau kembali. Nah, nanti untuk status terlambat ya kita akan buat untuk tampilannya saja, untuk informasi bahwa buku tersebut sudah melewati tanggal harus pinjam, ya. Nah, kalau untuk yang ini secara default pada saat kita menginputkan data peminjaman, maka secara default isinya adalah pinjam, ya. Tetapi kalau sudah dikembalikan maka statusnya jadi kembali. Oke, seperti ini. Itu untuk tabel peminjaman. Yang selanjutnya kita akan membuat tabel detail peminjaman, ya. Detail peminjaman ini digunakan untuk menyimpan buku apa saja, karena di aplikasi ini untuk aturannya adalah satu siswa itu bisa meminjam lebih dari 1 buku. Relasinya kan one to many, ya. 1 buku, ya, biasanya kan 1 judul buku itu ada banyak jumlahnya, ya. 1 buku juga bisa dipinjam oleh banyak siswa. Ya, maka kita butuh 1 tabel lagi untuk menampung beberapa kode buku tersebut, ya. Tabel detail peminjaman. Nah, isinya apa? Isinya di sini tidak ada primary key, yang ada cuma ID pinjam, ya, atau kode pinjam, ya, tadi. Oke, saya lupa. Saya lihat dulu untuk peminjaman, ID peminjaman, ya. ID peminjaman, new table, detail peminjaman. Nah, di sini ID peminjaman, tetapi bukan sebagai primary key, hanya sebagai foreign key. Varchar tadi berapa? 6 ya, 6. Kemudian ID buku. ID buku juga varchar, ya, tadi 5. Dan yang terakhir adalah jumlah pinjam, ya, karena aturannya itu 1 siswa boleh meminjam lebih dari 1 buku, ya, maka siswa tersebut bisa meminjam buku yang sama itu dengan jumlah lebih dari 1, ya. Misalnya buku pemrograman PHP dan MySQL dipinjam 2 gitu, ya. Apa ini? ID buku sudah, dan jumlah buku, ya. Jumlah buku, jumlah pinjam gitu aja, pinjam. Oke, seperti ini. Karena ID peminjaman ini masih secara default kan di sini dia adalah primary key, maka kita hapus aja primary indexnya. Oke. Nah, seperti ini, atau teman-teman bisa hapus ini, remove. Nah, oke. Sudah selesai kita buat untuk tabel detail peminjaman. Yang selanjutnya kita akan membuat tabel temporary peminjaman,
ya. Temporary peminjaman ini digunakan pada saat kita menginputkan transaksi peminjaman, ya. Jadi buku pertama apa dimasukkan ke temporary untuk menyimpan sementara, ya. Kemudian buku kedua, buku ketiga, dan seterusnya. Setelah selesai, maka tabel temporary ini akan kita hapus, ya. Setelah disimpan ke dalam tabel transaksi peminjaman, ya. Setelah selesai melakukan input transaksi peminjaman akan kita hapus. Oke, kita buat lagi new table temporary peminjaman. Fieldnya apa saja? Fieldnya ya seperti tadi, ya, ada kode buku dan jumlah pinjamnya. Tetapi di sini ada kode atau ID temporary. Auto increment saja. Kemudian ID buku. ID bukunya varchar 5, ya, tadi. Kemudian jumlah pinjam integer. Nah, seperti ini, ya, ada ID temporary, ID buku, dan juga jumlah pinjam. Oke, itu untuk temporary peminjaman. Kemudian yang terakhir, kalau nggak salah, ya, ini adalah tabel pengembalian. Oh, bukan terakhir, ya, nanti ada tabel pengadaan, ya, pengadaan buku. Ya, pengadaan buku itu maksudnya nanti oke, kita buat tabel pengembaliannya dulu, ya. New tabel pengembalian. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data pengembalian. Ada ID kembali pakai varchar 6 juga, ya, nanti dibuat otomatis. Kemudian kode pinjam, ID pinjam 6. Yang selanjutnya yaitu tanggal kembali. Nah, kalau tanggal kembali itu maksudnya apa? Tanggal kembali dan tanggal harus kembali itu kan beda, ya. Tanggal harus kembali itu jatuh tempo, tetapi tanggal kembali ini bisa kapan saja, ya. Nah, tanggal kembali dan tanggal harus kembali itu akan kita cari selisihnya, apakah melebihi dari tanggal harus kembali atau tidak tanggal kembali ini. Kalau melebihi tanggal harus kembali itu artinya dia sudah terlambat, ya, si siswa ini sudah terlambat, dan perharinya itu dapat denda berapa, ya. Kalau tanggal kembali ini kurang dari tanggal harus kembali, maka tidak akan dikenai denda, seperti itu. Date, oke, ID kembali, ID pinjam, kemudian tanggal kembali, dan, ya, tadi untuk mengetahui siapa sih yang melakukan penginputan transaksi ini, maka kita butuh ID admin. ID admin itu integer, ya, tadi integer, dan yang terakhir adalah denda, ya. Denda bisa saja 0, ya, kalau tidak melebihi tanggal harus kembali. Denda integer. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai untuk tanggal pengembalian, dan yang terakhir adalah tanggal pengadaan buku, ya, untuk tabel yang terakhir. Kita buat lagi new table pengadaan. Oke, pengadaan ini digunakan untuk apa sih? Apa bedanya dengan tabel buku? Tabel buku ini digunakan untuk menginputkan data buku baru, ya, yang sebelumnya belum ada, ya. Kemudian data pengadaan tabel pengadaan buku ini digunakan jika buku yang dulunya sudah ada kemudian menambah jumlah, ya, buku yang sudah ada, atau misalnya buku yang lama itu sudah banyak yang rusak, kemudian menambah stok, ya, restock lagi, seperti itu.
Oke, untuk pengadaan ada kode pengadaan atau ID pengadaan ya. ID. Kita buat varchar ya. Varchar nantinya kita akan buat otomatis. Kemudian yang selanjutnya ada tanggal pengadaan, kode buku, date, Oke, jadi untuk tabel pengadaan ada ID pengadaan, tanggal pengadaan, ID buku, kemudian asal buku. Asal buku ini maksudnya mungkin ada donasi dari komunitas, kemudian sumbangan dari pemerintah dan yang lainnya ya, atau mungkin dari anggaran perpustakaan tersebut. Kemudian jumlahnya berapa, keterangan ini bisa diisi keterangan tambahan ya. ID admin digunakan untuk mencatat ya siapa sih yang melakukan input data pengadaan ini di dalam aplikasi. Nah, itu untuk tabel-tabel yang akan kita gunakan dalam perancangan aplikasi sistem informasi perpustakaan sederhana ini. Nah, kemudian untuk episode selanjutnya kita akan membahas perancangan UI-nya atau tampilan dari aplikasi perpustakaan ini. Mungkin sampai di sini saja untuk episode kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.